Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangun, malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergilah mereka ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya Yusuf takut ke sana. Setelah dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, para suster, Romo Bruder, selamat pagi berkah dalem. Saya ingin mengawali permenungan kita dengan sebuah cerita. Suatu ketika Yesus itu merasa capek. Karena apa? Setiap hari dia harus mendengarkan doa permohonan. Bayangkan seluruh dunia ini dengan sekian miliar orang setiap hari mengajukan permohonan. Maka Yesus itu merasa capek, lalu ingin berlibur. Dan dia berkonsultasi dengan malaikat Gabriel, di mana sebaiknya dia berlibur. Lalu malaikat Gabriel itu memberi saran. Biasanya manusia itu kalau berlibur pengen refreshing itu pergi ke puncak. Maka Yesus pun pergi ke puncak untuk berlibur. Tetapi ternyata manusia tahu bahwa Yesus ke puncak, maka banyak orang berbondong-bondong ke puncak. Seperti yang kita tahu kalau Sabtu Minggu macet itu jalan ke puncak. Maka ketika orang berbondong-bondong ke sana, orang beramai-ramai menemui Yesus untuk mengajukan permohonan lagi. Dan pada gilirannya Yesus mengeluh kepada malaikat Gabriel, "Saya nggak bisa berlibur nih. Semua orang tahu kalau saya ke puncak. Semua datang ke sana." Nah, lalu malaikat Gabriel berpikir lagi dan mengusulkan, gimana kalau ke bawah laut? Yesus pergi ke bawah laut. Tetapi karena teknologi sekarang itu sudah modern, manusia masih bisa menemui Yesus dengan kapal selamnya. Tidak bisa beristirahat lagi. Yesus untuk pertama kalinya frustasi karena selalu ditemui manusia. Lalu malaikat Gabriel juga bingung. Maka usulan terakhir, ya udah Yesus pergi ke bulan saja. Di sana nggak ada orang, Yesus bisa beristirahat. Tapi ternyata walaupun di bulan, dengan pesawat antariksa sekarang, liburan wisata ke bulan, manusia masih bisa menemui Yesus. Tidak bisa beristirahat lagi. Yesus bingung, malaikat juga bingung. Mau beristirahat kemana ini? Sampai akhirnya, lalu karena frustasi, ya udahlah kalau manusia
setiap kali mencari saya tak berlibur di hati manusia saja. Dan anehnya, sejak saat itu manusia tidak pernah bisa menemui Yesus. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, kisah ini menarik karena apa? Seringkali kita sebagai manusia itu ketika berdoa itu rajin pergi keluar ke tempat ziarah mana, apalagi orang Katolik itu ya, begitu mendengar ada Gua Maria baru, langsung berbondong-bondong. Ya toh, sedikit ada gua langsung dijadikan Gua Maria. Gua apa, dan selalu penuh dengan orang-orang. Di gereja juga ramai, tapi kalau tidak hati-hati, seringkali kita itu jarang malah masuk ke dalam hati kita yang paling dalam, di mana Yesus tinggal, di mana Yesus berbicara. Hari ini kita mendengarkan bacaan tentang bagaimana Yusuf berkali-kali di dalam mimpi bertemu Yesus, bertemu Allah sendiri yang mewahyukan diri. Mimpi juga bisa diartikan suara hati kita. Kalau diungkapkan di sini, mimpi sampai berkali-kali mau mengatakan bahwa ini penting. Sama seperti kita, kalau kita berceritanya itu berkali-kali mau mengatakan bahwa cerita itu penting. Nah, kata mimpi ini muncul berkali-kali, berarti mimpi itu penting. Kita dihadapkan pada sosok Yusuf yang terbuka akan sapaan Allah, terutama dalam mimpi. Pertanyaannya adalah, Yesus setiap kali mengetuk hati kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani membukakan pintu agar Allah hadir, atau kita tetap menutup pintu? Kita pergi kemana-mana berdoa, tetapi apakah kita membuka suara hati kita mendengarkan Allah yang bersuara dalam hati kita? Mari kita mohon rahmat Tuhan agar hari ini kita berani membuka pintu hati kita. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita peka terhadap suara hati kita yang setiap saat berkumandang. Jangan sampai kita rajin berdoa kemana-mana, ke tempat ziarah mana, tidak salah, atau ke gereja setiap hari, tetapi lupa mendengarkan suara hati kita, di mana Yesus bersemayam dan bersuara setiap saat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.